Sudah selesai laporanmu? Belum, sibuk sekali hari ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ada satu hal yang paling menakutkan dari pengkhianatan. Kadang, dia bukan datang dari musuh di luar pagar, tapi dari orang-orang yang berdiri di barisan paling depan, memakai seragam yang sama, bicara tentang kehormatan yang sama, lalu menusuk diam-diam dari belakang. Bayangkan ini, seorang mantan jenderal polisi, namanya pernah membuat ruangan hening. Perintahnya dulu cukup satu kalimat, dan semua bergerak. Tapi sekarang, dia dicopot, disingkirkan, namanya dipelintir, dituduh keras kepala, dianggap terlalu jauh ikut campur, bahkan dipaksa menelan fitnah yang pelan-pelan dibuat seperti kebenaran. Publik hanya melihat berita singkat, mutasi biasa, penyegaran organisasi, hanya rotasi. Tapi di balik kalimat-kalimat rapi itu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Karena setelah dicopot, pria itu justru tidak diam. Dia menghilang dari sorotan, tidak banyak bicara, tidak membela diri ke media, tidak marah di depan kamera. Tapi diam-diam, dia mulai memburu tikus di dalam korpsnya sendiri. Bukan satu orang, bukan satu kasus, melainkan jaringan. Jaringan yang licin, sabar, dan sudah lama menyusup. Orang-orang yang menjual informasi, membelokkan perkara, menekan saksi, dan menjadikan seragam kehormatan sebagai pelindung bisnis kotor mereka. Yang lebih gila, tikus-tikus itu bukan orang kecil. Mereka punya meja, punya jabatan, punya orang suruhan, bahkan punya kemampuan untuk menghapus jejak sebelum mata publik sempat berkedip. Dan mantan jenderal itu tahu satu hal, kalau dia salah langkah sedikit saja, dia bukan cuma habis, dia bisa dibuat jadi penjahat. Sebelum lanjut, subscribe dulu kalau kalian suka cerita seperti ini. Kita masuk sekarang. Siang itu panas sekali. Aspal di halaman kantor lama seperti memantulkan bara. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun keluar dari gedung dengan langkah tenang. Kemeja putihnya sederhana, tanpa tanda pangkat, tanpa ajudan berbaris. Hanya satu tas hitam di tangan kiri dan wajah yang terlalu tenang untuk orang yang baru saja dipreteli kehormatannya. Namanya Arman Prasetyo. Dulu orang memanggilnya Jenderal Arman. Sekarang sebagian orang menyebutnya dengan nada pelan. Yang dicopot itu ya. Di lobi, dua perwira muda menunduk. Mereka tidak berani menyapa duluan. Arman berhenti sebentar. Kerja yang lurus, katanya. Hanya itu, lalu dia pergi. Tak ada yang tahu, 3 jam sebelum dia meninggalkan ruangan itu untuk terakhir kalinya, sebuah map coklat tipis sudah berpindah tangan ke mejanya. Di dalamnya cuma ada 5 lembar kertas, satu foto buram parkiran basement, dan satu kalimat yang ditulis tangan. Kalau Bapak masih peduli pada korps ini, jangan percaya mutasi Bapak itu kebetulan. Malamnya hujan turun deras. Rumah Arman di pinggir Jakarta tampak gelap dari luar. Lampu ruang tamu sengaja dimatikan. Hanya lampu meja kerja yang menyala. Di hadapannya, 5 lembar kertas itu dibuka sekali lagi. Nama-nama, tanggal, transfer kecil yang dipecah, perintah penghentian kasus, dan satu kode, T14. Arman menyipit. Istrinya, Bu Ratih, berdiri di ambang pintu membawa teh. Mas, belum tidur? Arman tidak langsung menjawab. Ratih meletakkan cangkir pelan. Mereka belum selesai ya? Arman menatap kertas itu lama. Bukan mereka belum selesai. Saya baru sadar, permainan ini lebih lama dari yang saya kira. Ini soal mutasimu. Ini soal orang-orang yang ingin saya pergi. Ratih diam. Hujan memukul jendela. Mas, kalau memang sudah di luar semua itu, jangan masuk lagi. Arman mengangkat wajah. Justru karena saya sudah di luar, saya bisa lihat lebih jelas. Dan sejak malam itu, perburuan dimulai. 2 hari setelah pencopotan itu, Arman tidak datang ke markas, tidak menelpon wartawan, dan tidak membalas pesan simpati yang masuk ratusan. Dia malah pergi ke sebuah warung kopi kecil di belakang bengkel dekat terminal lama. Tempat sederhana, kipas tuanya berisik, meja-mejanya lengket oleh uap siang. Di pojok paling belakang, sudah menunggu seorang pria kurus memakai jaket ojek online. Namanya Benny, dulu anggota Intel Lapanan. Tidak naik pangkat cepat karena mulutnya terlalu jujur. Benny menunduk saat Arman duduk. Maaf pak, saya nggak bisa lama. Yang kirim map itu kamu. Benny menggeleng. Bukan, tapi saya tahu siapa yang suruh. Siapa? Benny menatap kanan kiri dulu. Nggak usah nama dulu. Yang penting bapak tahu,
Orang dalam yang bersih masih ada, cuma mereka takut. Arman mengaduk kopi hitam yang tidak dia minum. "Kamu takut?" "Takut, Pak, tapi muak lebih besar." Kalimat itu membuat Arman menatap langsung. Benny lalu mengeluarkan flash disk kecil dari saku jaket. Isinya potongan CCTV, catatan akses ruangan arsip, dan daftar nomor yang sering muncul sebelum 3 perkara besar tiba-tiba mandek. 3 perkara: penyelundupan solar, proyek pengadaan, sama 1 kematian saksi. Arman diam. Benny menelan ludah. Semua nyambung ke orang yang sama, Pak. Cuma mereka nggak pernah pegang apa-apa secara langsung, selalu pakai lapisan. Siapa yang paling atas? Belum kelihatan, yang kelihatan baru ekornya. Arman menyimpan flash disk itu. "Saya butuh kepala, bukan ekor." Benny menjawab pelan. "Kalau Bapak kejar terlalu cepat, mereka bakal bersihin semua." Belum sempat percakapan lanjut, motor berhenti mendadak di depan warung. 2 orang masuk, pura-pura beli rokok. Tatapan mereka terlalu lama ke pojok belakang. Benny langsung berdiri. Mereka ngikutin saya. Arman tetap duduk. Keluar lewat dapur. Kalau mereka nanya, bilang salah orang. Benny mengangguk dan menghilang lewat pintu belakang. 2 pria itu mendekat, tapi Arman lebih dulu menoleh. Tatapannya datar. 2 orang itu langsung ragu. "Cari siapa?" tanya Arman. Salah satunya tersenyum tipis. "Enggak, Om, cuma beli rokok." Beli, lalu pergi. Nada itu tidak tinggi, tapi cukup. Duanya keluar. Saat warung kembali sepi, Arman tahu sesuatu yang penting. Dia sedang diawasi. Sore itu dia pulang tidak lewat jalan biasa. 3 kali ganti arah, 2 kali berhenti, sekali masuk minimarket tanpa belanja apa-apa. Kecurigaannya benar. Sebuah mobil abu selalu muncul di belakang, lalu hilang, lalu muncul lagi. Malam harinya dia memanggil 1 orang lagi. Bukan polisi aktif, bukan wartawan, melainkan mantan penyidik internal bernama Yuda, pria berkulit gelap dengan bekas luka tipis di pelipis dan kebiasaan bicara seperlunya. Mereka bertemu di rumah Arman, tidak ada basa-basi. "Bantu saya," kata Arman. Yuda melihat flash disk di meja. "Resikonya? Nama kita dihancurkan, mungkin lebih." Yuda menarik napas. "Saya kira Bapak sudah selesai." Arman menggeleng. "Saya juga kira begitu." Mereka membuka isi flash disk bersama. Potongan CCTV menunjukkan seseorang keluar dari ruang arsip pukul 1.43 dini hari. Wajahnya tidak jelas, tapi kartu akses yang dipakai tercatat milik seorang komisaris bernama Darto Sembiring. Masalahnya, Darto malam itu sedang berdinas luar kota. Yuda menunjuk layar. Kalau kartunya dipakai orang lain, berarti ada 2 kemungkinan. Dia dipinjamkan atau dicuri. Mana yang lebih mungkin? Yuda menatap lama. Kalau ini internal, dipinjamkan. Data berikutnya lebih kotor. Ada pola telepon berulang antara ajudan bawah pejabat menengah dengan seorang pengusaha bernama Riko Halim. Nomor itu aktif setiap kali ada perkara ekonomi besar hendak naik ke tahap penetapan tersangka, lalu mendadak menghilang setelah kasus mandek. "Riko siapa?" tanya Arman. "Main di proyek dan distribusi, licin, punya akses kemana-mana. Tapi yang aneh, dia terlalu nyaman berhubungan dengan orang dalam." Arman mencondongkan badan. Lalu mereka sampai ke file terakhir. Rekaman suara pendek hanya 48 detik. Suara pertama, "Jenderal itu jangan dibiarkan pegang berkas ini." Suara kedua, "Kalau dia ngotot." Suara pertama tertawa kecil. "Pindahkan saja, dia terlalu lurus. Orang lurus paling gampang dipatahkan." Ruangan mendadak sunyi. Ratih yang berdiri di pintu sampai menggenggam kusen. Arman memutar lagi, dan lagi. Dia mengenali sesuatu. Bukan wajah, bukan nama, tapi cara tertawa itu. Yuda mematikan laptop. "Bapak kenal?" Arman menjawab lambat. "Saya pernah dengar." "Siapa?" Arman menatap hujan di luar. "Kalau saya sebut sekarang, kita bisa salah. Dan kalau saya salah, mereka akan pakai itu untuk habisi saya." Malam makin larut. Listrik sempat turun sesaat membuat rumah gelap total. Saat menyala lagi, ponsel Ratih bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Suruh suamimu berhenti jadi pahlawan kesiangan. Orang pensiunan sebaiknya tahu diri." Ratih beku.
Arman membaca pesan itu tanpa ekspresi. "Mas," suara Ratih pecah. Mereka sampai ke rumah. Arman meletakkan ponsel perlahan. Untuk pertama kalinya malam itu, rahangnya mengeras. Berarti kita dekat. Keesokan harinya, sebuah berita kecil muncul di beberapa portal. Judulnya manis, tapi isinya kejam. Mantan petinggi polisi diduga menyimpan dokumen rahasia dan menjalin komunikasi dengan pihak-pihak bermasalah pasca mutasi. Tidak ada nama, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Fitnah itu dimulai. Satu persatu pesan masuk ke ponselnya. Ada yang prihatin, ada yang pura-pura menasehati, ada yang langsung menjauh. Seorang mantan bawahan bahkan menelpon dengan suara kaku. "Mohon maaf, Jenderal. Pak Arman, saya rasa sebaiknya Bapak tenang dulu. Jangan bikin keadaan makin rumit." Arman menjawab singkat. "Keadaan rumit bukan karena saya. Tapi pukulan paling berat datang siang harinya." Seorang perempuan muda datang ke rumah membawa map dan wajah pucat. Namanya Nisa, anak dari seorang saksi perkara lama yang tewas 3 bulan lalu karena disebut kecelakaan tunggal. "Ayah saya nggak kecelakaan, Pak. Sebelum meninggal, dia bilang kalau ada apa-apa, cari Bapak." Arman mempersilahkan duduk. Nisa menyerahkan buku catatan kecil milik ayahnya. Banyak halamannya yang sobek. Tapi di salah satu halaman ada kalimat yang ditulis terburu-buru. "Saya lihat perintah datang dari dalam. Ada uang masuk sebelum BAP diubah. Kalau saya bicara, saya habis." Nisa menggigit bibir. "Ayah saya takut, tapi dia tetap ngomong." 2 hari kemudian, meninggal. Yuda yang ikut membaca langsung mengangkat wajah. Nama siapa yang dia tulis? Tidak ada, cuma inisial, R.S. Arman dan Yuda saling lihat. Darto Sembiring, atau bisa orang lain. Lagi-lagi jejak dibuat samar. Sebelum pulang, Nisa berkata lirih, "Pak, kalau Bapak berhenti, ayah saya mati sia-sia." Pintu tertutup, rumah kembali sepi. Tapi sekarang ini bukan lagi soal harga diri seorang mantan jenderal. Ini soal orang mati yang dikubur bersama kebohongan. Dan Arman bukan tipe orang yang membiarkan mayat kebenaran ditimbun terlalu lama. 3 malam berikutnya, Jakarta diguyur hujan hampir tanpa jeda. Jalanan licin, langit rendah, dan kota seperti memelihara rahasia lebih rapat dari biasanya. Arman, Yuda, dan Benny bergerak tanpa pola. Mereka tidak pernah bertemu di tempat yang sama 2 kali. Ponsel utama ditinggal. Catatan tidak disimpan utuh. Semua serba potongan. Sedikit demi sedikit, gambar besarnya mulai muncul. T-14 ternyata bukan nama operasi resmi. Itu kode internal. Dipakai untuk menandai penanganan khusus terhadap berkas yang harus diamankan. Bahasa halusnya rapi, arti aslinya kotor. Perkara dibelokkan, saksi ditekan, dokumen diganti, lalu semua orang yang terlibat mendapat bagian. Benny menjelaskan di dalam mobil yang diparkir di basement Pasar Lama. Setiap ada perkara besar, mereka petakan dulu siapa penyidiknya, siapa supervisinya, siapa saksinya. Kalau ada orang lurus, 2 pilihan, dibeli atau dipindah. "Kalau nggak mau dua-duanya?" tanya Yuda. Benny menatap kaca depan. "Dihancurkan." Arman diam. Kata itu terlalu akrab. Malam itu mereka menyusun nama-nama. Yang muncul paling sering ada 4. Seorang komisaris, seorang kepala subbagian, seorang staf administrasi yang tampak sepele, dan 1 nama yang belum pernah ada di dokumen resmi tapi selalu muncul di obrolan tertutup. Bang Raka. Bukan anggota aktif, tapi semua orang takut padanya. "Siapa dia?" tanya Arman. Yuda menjawab pendek, "Penghubung." "Untuk siapa?" "Itu yang belum kita tembus." 2 hari kemudian, mereka berhasil bertemu sumber baru. Seorang wanita paruh baya bernama Mira, mantan pegawai kontrak di bagian arsip digital. Pertemuan dilakukan di musola kecil rest area pukul 5:30 pagi saat langit masih abu-abu dan para supir baru bangun. Mira terlihat gelisah sejak datang. "Saya cuma 10 menit," katanya. "Cukup," jawab Arman. Mira menyerahkan printout log server. "Beberapa file pemeriksaan diubah, Pak. Tanggalnya mundur, penandanya dibersihkan. Tapi ada 1 user yang lupa menutup akses." Yuda melihat cepat. "User siapa?" Mira menjawab pelan. "Atas nama administrator cadangan." "Itu bisa siapa saja," kata Benny. Mira mengangguk. "Betul, tapi akses cadangan itu cuma diketahui 3 orang." "Siapa?"
Mira menatap Arman ragu-ragu. Salah satunya mantan ajudan bapak dulu. Udara seperti tiba-tiba dingin. Arman tidak berkedip. Nama, Faris. Nama itu jatuh seperti batu. Faris pernah ikut Arman bertahun-tahun. Cepat, sigap, pendiam, dan kelihatan paling bisa dipercaya. Orang yang hafal kebiasaan Arman, tahu cara berpikirnya, tahu celah-celah keamanan di sekelilingnya. Yuda bicara pelan. Kalau Faris masuk, berarti mereka sudah dekat dari lama. Arman tidak menjawab. Mira buru-buru menambahkan, saya nggak tahu dia di pihak mana. Saya cuma tahu user itu pernah aktif saat dia masih ada akses. Setelah Mira pergi, tak ada yang bicara selama hampir semenit. Akhirnya Benny berbisik, Pak, Arman memotong, cari Faris. Kalau dia benar pengkhianat, Arman memandang lurus. Kalau dia pengkhianat, saya sendiri yang hadapi. Tapi Faris bukan orang mudah dicari. Rumah kontrakannya kosong, nomornya mati, rekeningnya sudah tidak aktif. Seolah dia menguap. Yang tertinggal cuma jejak kecil. 1 transaksi di warung makan daerah Ciputat, 1 rekaman kamera SPBU, dan kabar samar bahwa dia sempat terlihat mengantar seseorang ke rumah sakit swasta malam-malam. Semua terasa seperti umpan. Lalu tekanan berikutnya datang. Pagi buta, Benny ditangkap oleh tim internal dengan tuduhan kebocoran dokumen. Berita itu sengaja dibocorkan cepat. Foto Benny digiring masuk ruangan beredar di grup-grup. Di bawahnya, caption liar mulai menyebar. Jaringan pembocor dokumen yang melibatkan mantan petinggi semakin terkuak. Yuda marah. Mereka percepat permainan. Arman menutup mata beberapa detik. Benny dijadikan umpan supaya kita panik. Dan supaya Bapak muncul. Arman membuka mata lagi. Saya akan muncul, tapi bukan seperti yang mereka mau. Siang terik itu, Arman mendatangi pengacara lama yang pernah membantunya saat menangani kasus sensitif. Namanya Hasan. Kantornya kecil, penuh map, AC-nya dingin berlebihan. Setelah mendengar semuanya, Hasan bersandar. Masalahmu sekarang bukan cuma cari bukti. Masalahmu adalah siapa yang akan percaya kalau narasi tentang kamu lebih dulu dibangun. Arman menatapnya. Kalau buktinya kuat, bukti bisa hilang, saksi bisa takut. Yang bertahan cuma waktu, dan mereka punya lebih banyak waktu daripada kamu. Jadi, Hasan menjawab singkat. Pancing mereka salah langkah. Malam harinya, Arman melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia sengaja muncul di sebuah acara keluarga besar polisi. Tidak lama, hanya 15 menit. Cukup untuk dilihat, cukup untuk membuat rumor hidup lagi. Cukup untuk memancing siapa yang gelisah. Benar saja. 1 jam setelah itu, sebuah mobil hitam mengikuti mobil Yuda. Bukan Arman, bukan Ratih, Yuda. Kenapa saya? Tanya Yuda lewat telepon enkripsi. Arman yang sedang duduk di teras rumah menjawab, karena mereka pikir kamu pegang sesuatu. Padahal yang mereka cari ada di saya. Lalu, jangan hilangin mereka. Bawa ke tempat yang saya kirim. Tempat itu sebuah gudang tua di kawasan industri yang sudah setengah mati. Yuda memancing mobil hitam itu masuk, lalu keluar dari pintu samping. Beberapa menit kemudian, dari atap gedung seberang, Benny, yang ternyata belum resmi ditahan karena sempat dilepas setelah pemeriksaan awal, berhasil memotret 2 pria dari mobil hitam. Salah satunya jelas, Faris. Yuda melihat foto di layar ponsel dan mendesis. Jadi benar, dia. Arman melihat foto itu lama. Wajah Faris tampak lebih kurus, tapi tatapannya sama. Hanya sekarang dia berdiri di sisi yang salah. Mereka mengatur pertemuan. Tidak mudah. Faris sempat menghilang lagi, lalu mengirim 1 pesan dari nomor asing. Kalau Bapak mau tahu siapa tikus sebenarnya, datang sendiri. Jangan bawa siapapun. Ratih yang membaca pesan itu langsung berkata tegas, jangan datang. Arman hanya mengambil jaket. Mas, ini jebakan. Arman saya tahu. Kalau tahu kenapa tetap pergi? Arman berhenti di depan pintu. Karena kadang kita cuma bisa bongkar jebakan dengan masuk ke dalamnya. Pertemuan itu terjadi di sebuah rumah makan tua di jalur Pantura, dekat Tambak, menjelang maghrib. Udara asin, langit merah pudar, meja-meja kayu hampir kosong. Faris duduk di sudut, membelakangi dinding. Saat Arman datang, Faris berdiri, matanya turun. Pak. Arman duduk tanpa menjabat tangan. Kenapa? Faris tertawa kecil, getir. Bapak langsung ke inti. Waktu kita tidak banyak. Faris menatap gelas teh di depannya. Saya nggak jual Bapak. Lalu? Saya jaga Bapak dengan cara yang salah. Arman nyaris kehilangan kesabaran. Jangan main kalimat. Faris akhirnya menatap langsung. Waktu Bapak mulai dekat ke berkas pengadaan 3 tahun lalu, ada perintah untuk bikin Bapak tersingkir, karena Bapak nggak bisa dibeli.
Dari siapa? Faris diam beberapa detik. Dari orang yang Bapak hormati. Arman tidak bergerak. Siapa? Faris berbisik. Irwan Mahesa. Nama itu menghantam lebih keras dari hujan batu. Komjen Irwan Mahesa, mantan atasan langsung Arman. Orang yang dulu dianggap mentor. Orang yang di depan publik selalu bicara tentang bersih-bersih institusi. Orang yang tertawanya mirip suara di rekaman 48 detik itu. Faris melanjutkan dengan napas berat. Saya disuruh tetap dekat sama Bapak. Tahu langkah Bapak, lalu lapor. Tapi saya nggak tahu awalnya sejauh ini. Saya pikir cuma mutasi. Ternyata mereka habisin saksi, ubah berkas, dan pakai banyak orang. Bukti. Faris mengeluarkan ponsel lama dan meletakkannya di meja. Semua perintah nggak langsung, tapi ada voice note, transfer ke rekening penampung, dan jadwal pertemuan dengan Bang Raka. Saya simpan diam-diam. Arman tidak menyentuh ponsel itu dulu. Kenapa kasih ke saya sekarang? Mata Faris memerah. Karena Dinda diambil. Siapa Dinda? Istri saya. Suara Faris pecah. Tadi siang dia dibawa orang-orang yang bilang kalau saya buka mulut, dia pulang tinggal nama. Seketika permainan berubah. Ini bukan lagi hanya perang bukti. Ini penyanderaan. Dan orang yang mereka hadapi sudah putus asa. Angin malam dari tambak membawa bau lumpur dan laut. Lampu rumah makan bergoyang pelan. Arman memegang ponsel lama dari Faris, lalu berkata dengan suara sangat tenang. Mulai sekarang, kamu ikuti semua yang saya bilang. Faris mengangguk cepat. Tangannya gemetar. Pertama, kata Arman, kalau kamu bohong, istrimu tetap tidak selamat. Kedua, kalau kamu jujur, saya belum tentu bisa selamatkan kamu. Tapi saya akan usahakan dia. Faris menunduk. Saya jujur, Pat. Yuda dan Hasan yang sejak awal memantau dari kejauhan segera bergerak setelah mendapat kode. Malam itu juga, salinan data dari ponsel Faris diamankan ke 3 tempat berbeda. Tidak ada yang percaya lagi pada satu penyimpanan. Isinya jauh lebih parah dari dugaan. Ada voice note berdurasi 1 menit 9 detik. Suara Irwan jelas kali ini. Arman jangan disentuh kasar, bikin dia terlihat salah sendiri. Kalau perlu, naikkan isu dia simpan dokumen. Saya nggak mau nama besar terciprat. Ada daftar transfer ke rekening perantara dengan nominal yang sengaja dipecah-pecah. Ada foto pertemuan di ruang karaoke hotel. Ada percakapan yang menyebut anak saksi sudah tenang. Kalimat yang membuat darah Yuda mendidih. Binatang. Desisnya. Tapi satu hal masih belum ada. Lokasi Dinda. Faris memeras otak. Biasanya Bang Raka pakai rumah transit. Di mana? Pindah-pindah. Tapi kalau untuk tekanan cepat, dia suka pakai rumah di daerah Cibubur. Benny yang sejak tadi diam langsung menyela. Saya tahu kawasan itu. Banyak rumah kosong baru. Mereka bergerak malam itu juga. Bukan untuk menyerbu. Untuk memastikan. Hujan turun lagi. Jalan perumahan basah dan sepi. Dari dalam mobil, Benny mengamati satu rumah 2 lantai dengan lampu ruang belakang menyala. Tirai tertutup. Ada 2 motor dan 1 mobil gelap. 5 menit kemudian, seorang perempuan terlihat di balik jendela lantai 1. Hanya sebentar, wajahnya bengkak, tangannya seperti diikat. Dinda, bisik Faris yang melihat dari layar kamera kecil. Rahang Arman mengeras. Hasan langsung mengingatkan, kalau kita masuk tanpa prosedur, mereka balikkan semua ke kita. Tapi kalau kita tunggu prosedur, perempuan itu bisa hilang, kata Yuda. Suasana menegang. Akhirnya Arman mengambil keputusan yang membuat semua menoleh. Kita tidak masuk, kita keluarkan mereka. Caranya gila, tapi bersih. Hasan menghubungi satu perwira aktif yang masih bisa dipercaya, orang lama Arman bernama AKBP Surya. Bukan untuk membocorkan semua, hanya memberi info dugaan penyekapan dan ancaman keselamatan jiwa. Di saat yang sama, Benny mengirim anonim lokasi ke patroli setempat dengan laporan keributan dan dugaan kekerasan dalam rumah. Efeknya cepat. 13 menit kemudian, sirene terdengar. Orang-orang di rumah panik. 2 pria keluar terburu-buru dari belakang. Salah satunya, Bang Raka. Benny memotret. Yuda merekam. Surya datang dengan timnya tak lama sesudah patroli pertama. Saat pintu dibuka paksa, Dinda ditemukan di kamar belakang. Masih hidup. Faris menutup wajah dengan kedua tangan dan menangis tanpa suara di dalam mobil. Tapi penyelamatan itu punya harga. Sekarang Irwan dan jaringannya pasti tahu lingkaran mereka bocor. Pukul 2 dini hari, ponsel Arman berdering. Nomor pribadi Irwan. Arman menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat. Man, suara di seberang tenang sekali. Kamu bikin keributan. Arman menjawab dingin. Bukan saya yang culik orang. Irwan tertawa pelan. Sama, persis seperti di rekaman pertama. Kamu sudah tidak punya jabatan. Jangan sok bersih.
Saya mungkin tak punya jabatan, tapi saya masih punya nama, dan kamu sedang merusaknya dengan darah orang lain. Suara Irwan berubah lebih berat. Kamu pikir institusi ini bisa berdiri kalau semua orang main bongkar? Arman langsung memotong. Institusi ini justru roboh karena orang seperti kamu. Hening sebentar. Lalu Irwan berkata pelan, sangat pelan. Kamu selalu jadi masalah karena terlalu percaya kehormatan itu nyata. Arman menjawab, dan kamu selalu jadi racun karena menganggap semua orang punya harga. Telepon terputus. Setelah itu, waktu bergerak cepat. Arman tidak menunggu pagi. Dia, Hasan dan Surya menyusun langkah terakhir. Semua bukti dikirim berlapis ke pengawas internal, ke satuan khusus, ke pengacara independen, dan kedua jurnalis senior yang selama ini menahan diri karena belum cukup data. Bukan untuk membuat sensasi, untuk memastikan bukti tidak bisa mati di satu meja. Pagi datang dengan langit pucat. Burung-burung terdengar lebih keras dari biasanya. Dan tepat pukul 9.20, operasi penjemputan dimulai. Komisaris Dartu diamankan terlebih dahulu di kantornya. Kepala subbagian ditarik dari rumah. Bang Raka ditangkap saat mencoba kabur lewat jalan belakang bengkel. Faris menyerahkan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Yang paling ditunggu tentu satu nama, Irwan Mahesa. Saat tim datang ke rumah dinas pensiunannya, dia masih sempat berdiri rapi, mengenakan batik gelap, wajah tenang seperti orang yang yakin semuanya masih bisa diatur. Ini salah pahaman. Tak ada yang menjawab. Di luar pagar, wartawan mulai berkumpul. Berita meledak sebelum siang. Tapi seperti biasa, perlawanan terakhir datang dari narasi. Ada yang bilang ini konflik internal. Ada yang bilang Arman sedang balas dendam. Ada yang bilang semua bukti sengaja disusun. Arman bisa saja muncul ke media dan menyerang Barik, tapi dia tidak. Dia hanya datang sekali, sore itu, ke gedung pemeriksaan untuk menyerahkan tambahan catatan tangan saksi almarhum ayah Nisa. Di lorong, Nisa berdiri menunggu. Matanya sembab, tapi tegar. Pak, jadi ayah saya tidak bohong ya? Arman menatap gadis itu lama, lalu mengangguk. Tidak, dia cuma terlalu sendirian waktu itu. Nisa menangis. Tidak histeris, hanya air mata yang akhirnya jatuh setelah terlalu lama ditahan. Di ruang lain, Dinda memegang tangan Faris tanpa bicara. Luka mereka belum sembuh. Pengkhianatan Faris tidak hilang hanya karena dia menolong di akhir. Tapi setidaknya untuk pertama kalinya, kebenaran punya arah. Malamnya, Arman pulang ke rumah. Tidak ada selebrasi, tidak ada musik kemenangan, hanya suara sendok Ratih menyentuh mangkuk sup di meja makan. Ratih duduk di depannya. Sudah selesai? Arman menghela napas panjang. Belum, baru dibersihkan. Ratih menatap wajah suaminya yang terlihat jauh lebih lelah dibanding hari saat dia dicopot. Menyesal? Arman berpikir cukup lama. Menyesal karena pernah percaya pada orang yang salah, iya. Karena melawan? Arman menggeleng. Tidak. Lampu dapur memantul lembut di meja. Di luar, gerimis tipis turun lagi. Kota belum berubah, jalan masih macet. Orang-orang tetap kerja, berita akan berganti, isu baru akan datang. Dan sebagian orang mungkin akan lupa. Tapi tidak bagi mereka yang pernah dihancurkan diam-diam. Tidak bagi saksi yang dibungkam. Tidak bagi keluarga yang kehilangan. Tidak bagi orang-orang kecil dalam korps yang selama ini dipaksa menunduk melihat tikus-tikus besar berlari di atas kepala mereka. Arman berdiri, berjalan ke ruang kerja, lalu membuka laci. Di dalamnya tinggal map coklat pertama itu. Kalimat tulisan tangan itu masih ada. Kalau Bapak masih peduli pada korps ini, jangan percaya mutasi Bapak itu kebetulan. Dia tersenyum tipis. Ternyata benar. Pencopotannya memang bukan kebetulan. Itu serangan. Tapi serangan itu justru membuka semua. Karena mereka lupa satu hal tentang orang yang sudah lama hidup di tengah tekanan. Ketika kehormatan dirampas, rasa takut sering ikut hilang. Dan ketika rasa takut hilang, pemburu paling berbahaya justru lahir dari orang yang mereka kira sudah selesai. Banyak orang mengira kejatuhan adalah akhir. Padahal kadang, justru dari situlah mata seseorang terbuka paling lebar. Arman dicopot bukan karena gagal, bukan karena lemah, bukan karena tak berguna. Dia dicopot karena terlalu dekat dengan luka yang selama ini ditutup rapat oleh orang-orang berseragam. Orang-orang yang bicara soal pengabdian sambil mencuri dari dalam. Tikus-tikus itu merasa aman karena mereka paham satu permainan lama. Hancurkan nama orang jujur lebih dulu, maka suaranya akan terdengar seperti dendam, bukan kebenaran. Dan nyaris berhasil. Fitnah disebar, sahabat dipisahkan, rumah diteror, saksi dibungkam.
Orang kepercayaan dibelokkan, bahkan perempuan tak bersalah dijadikan sandera. Tapi ada satu hal yang tak mereka hitung. Orang yang sudah kehilangan jabatan seringkali jadi jauh lebih sulit diatur. Karena dia tidak lagi sibuk menjaga kursi, dia cuma menjaga satu hal terakhir yang tidak boleh jatuh, harga dirinya. Mantan jenderal itu tidak mengejar kamera, dia tidak teriak paling keras, dia tidak menari di atas kejatuhan lawannya. Dia hanya melakukan hal yang paling berat di negeri yang terlalu sering lelah pada kebenaran. Bertahan cukup lama sampai fakta bisa berdiri sendiri. Dan ketika fakta itu akhirnya muncul, yang roboh bukan cuma satu nama, tapi topeng. Topeng loyalitas, topeng pengabdian, topeng kehormatan palsu yang selama ini dipakai untuk menutupi dagang gelap di balik seragam. Mungkin setelah ini akan ada sidang, akan ada bantahan, akan ada orang-orang yang mendadak lupa, mendadak cuci tangan, mendadak merasa tidak pernah kenal siapa-siapa. Begitulah biasanya. Saat kapal bocor, tikus bukan menyelamatkan kapal. Mereka lari duluan. Tapi setidaknya, kali ini jejak mereka tertangkap. Dan bagi Arman, itu sudah cukup untuk satu malam yang panjang. Sebelum tidur, dia sempat berdiri di teras. Udara dingin, jalan depan rumah sepi. Dari kejauhan terdengar suara azan Isya dari musola kecil di ujung gang. Dia menunduk pelan, bukan sebagai jenderal, bukan sebagai pahlawan, hanya sebagai seorang lelaki tua yang akhirnya tahu bahwa pertarungan paling pahit bukan melawan penjahat yang jelas wajahnya, melainkan melawan pengkhianat yang sempat kita panggil saudara. Dan mungkin itu pelajaran yang paling mahal. Musuh di luar pagar masih bisa dilihat. Tapi tikus di dalam rumah, kalau dibiarkan terlalu lama, bisa menggerogoti fondasi sampai semuanya nyaris runtuh tanpa suara. Untung saja, kali ini ada satu orang yang sudah dicopot, tapi belum selesai.